Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mungkin kalau misalnya untuk hari ini saya flow-nya sedikit berbeda karena tadi bakal sedikit mengulangi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Sugeng, Bu Yanti maupun Pak Riko. Tapi mungkin saya hari ini akan juga fokus ke implementasi teknis API itu tuh seperti apa sih? Tapi yang sudah berjalan dulu nih, karena memang kalau di platform kita ada implementasi API dari sisi pembayaran, tapi juga dari hal-hal lain-lain seperti logistik. Dan nanti ke depannya harapannya dengan Open API antara banking dan fintech ini tuh seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya boleh di-share slides-nya. So, jadi mungkin balik lagi saya mungkin meng-echo apa yang sudah dikatakan oleh Pak Riko barusan. Sebenarnya inisiatif Open API atau Open API, saya akan menggunakan term yang sama ini kan memang cukup bagus. Cuma memang kita juga harus menanyakan kembali introspeksi bahwa inisiatif ini pada dasarnya ingin memecahkan masalah apa? Karena memang di Indonesia ini masalahnya kan ada macam-macam. Ada masalah akses ke produk perbankan, ada masalah digital, kemudian juga dinamika yang sedikit berubah karena pandemi COVID ini, sehingga livelihood dari UMKM pun juga jadi terpengaruh. Sehingga kira-kira apakah Open API ini juga bisa menjawab atau memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi mungkin sebagai pembuka, ini hasil mungkin sedikit outdated, tapi ini dari sekitar 2 tahun yang lalu dari Global Findex, di mana disebutkan 1,7 miliar penduduk masih tidak memiliki akses ke produk keuangan formal. Nah, lebih dari 50%, jadi bukan 50%, tapi lebih dari 50% itu terkonsentrasi di 7 negara. Nah, Indonesia itu salah satunya. Sehingga muncullah pertanyaan, sebenarnya kan kita ini platform digital sudah banyak, dari perbankan pun sudah banyak yang bergerak ke arah digital juga. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendorong akses ke produk keuangan ini khususnya ke populasi-populasi yang unbanked. Nah, ketika inisiatif Open API atau Open Banking ini keluar beserta dengan konsultatif papernya, dari kami pun menyambut baik karena di situ disebutkan tesisnya adalah bahwa dengan majunya era digital ini diharapkan bahwa banyak-banyak fitur-fitur perbankan dan fitur keuangan itu kemungkinan besar akan diakses dari platform digital. Tapi juga ingin mengedepankan bahwa aktor utama dari aktivitas ini harus tetap dengan bank. Karena memang pada dasarnya bank yang punya governance, bank yang punya produknya, dan bank yang punya izin dan juga diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Sehingga bagaimana kita bisa mendorong interlink antara perbankan dan fintech, di mana bank tetap menjadi aktor utama aktivitas ini, tapi aksesnya juga bisa dilakukan dari mohon maaf sebentar. Bentar, ayo lagi meeting sebentar. Sebentar. Mohon maaf sebentar ya Pak. Anak saya lagi masuk. Ini suka duka kalau misal working from home kayak gini. Suka. Atau kalau misalnya boleh, nih kamu say hi sebentar, say hi aja. Halo. Dia biasanya suka nerobos masuk ke ruangan terus gitu suka say hi ke orang-orang. Jadi maaf saya ulang lagi ya. Jadi tadi di mana saya? Oh ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa memang kita juga mengerti dengan era digital ini bagaimana kita juga bisa capitalize atau benar-benar memanfaatkan platform digital yang sudah ada. Jadi disinilah semangat interlink antara perbankan dan fintech, tapi tetap mengedepankan bahwa aktor utama dari aktivitas ini adalah tetap bank. Nah, tapi mungkin dari situ kita juga melihat apalagi di zaman sekarang ya, dalam beberapa bulan yang terakhir, kita melihat keadaan UMKM saat ini, karena banyak UMKM yang terdampak khususnya di era pandemi ini. Sehingga produk-produk keuangan yang juga bisa ditawarkan, pinjaman ataupun bantuan. Nah, dengan digitalisasi fitur-fitur keuangan seperti disbursement misalnya kayak disbursement engine yang perbankan punya diimplementasikan dengan platform-platform digital juga, ini mungkin salah satu yang juga bisa dilakukan. Tapi juga digitalisasi UMKM juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya juga mungkin dengan digitalisasi pembayaran. Jadi di slide berikutnya ini salah satu contoh inisiatif yang memang sudah dilakukan BI dari tahun lalu, yaitu digitalisasi pembayaran melalui QRIS, KRIS. Nah, ini sudah terjadi di berbagai macam sektor. Ini salah satu contohnya di sektor infak dan sodaqoh yang sudah kami lakukan juga, tapi di sektor retail juga sudah dilakukan. Nah, ini salah satu langkah awal dan upaya untuk mengintegrasikan antara perbankan dan fintech. Nah, kedepannya nanti juga yang seperti yang disebutkan Pak Sugeng,
bahwa sumber dana dari pembayaran ini mungkin kedepannya tidak lagi saldo uang elektronik seperti GoPay, tapi bagaimana nanti kita bisa menghubungkan melalui API dengan fitur-fitur direct debit dari perbankan, atau misalnya juga misalnya dengan payment gateway untuk tokenisasi instrumen pembayaran seperti kartu kredit ataupun kartu debit, sehingga nanti opsi pembayaran yang dimiliki pengguna melalui integrasi API ini juga semakin banyak. Nanti orang tidak harus top up lagi, tapi bisa langsung dipotong dari rekening perbankannya misalnya. Atau misalnya kalau ingin menggunakan kartu debit yang nanti ada label GPN, ataupun Visa, atau Mastercard, ataupun misalnya JCB, itu juga bisa dilakukan hal yang sama. Nah, ini juga mungkin salah satu contoh integrasi API yang sudah dilakukan. Mungkin tidak di bidang perbankan ataupun institusi keuangan, tapi yang sudah dilakukan di ekosistem Gojek hari ini. Nah, kami juga menyadari bahwa ada berbagai macam solusi, tidak hanya misalnya kayak produk keuangan, tapi misalnya juga dengan logistik. Nah, ini salah satu contohnya produk yang kami garap adalah Sally. Sally ini sedikit lebih mungkin gambarannya adalah keyboard ajaib, jadi di belakangnya sudah ada integrasi API dengan Mitrans, selaku payment gateway yang memberikan akses ke beberapa instrumen atau payment acceptance seperti virtual account, kartu kredit, kartu debit, maupun uang elektronik dengan QRIS, dan juga ada integrasi dengan perusahaan logistik seperti GoSend, tapi misalnya ada yang lain juga seperti JNE atau Si Cepat atau yang lainnya. Nah, tujuannya adalah problem statement yang kami coba selesaikan, apalagi di era pandemi ini, adalah bagaimana kita memberikan solusi khususnya untuk UMKM yang ingin go online, khususnya di era pandemi ini. Nah, kita lihat karena mereka sering menggunakan misalnya kayak media sosial kayak Line, atau chatting lewat WhatsApp, atau kadang-kadang dari Instagram langsung di mana mereka jualan, atau kadang-kadang dari fitur chatting misalnya aplikasi-aplikasi yang lain, bagaimana kita bisa menghubungkan dengan solusi pembayaran yang sudah ada, dan juga dengan solusi logistik yang sudah ada. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini, ada satu keyboard ajaib yang bisa digunakan oleh penjual pada saat dia chatting dengan pelanggannya untuk memberikan link pembayaran atau tautan pembayaran, sehingga ketika link pembayaran itu diklik, itu sudah langsung terintegrasi dengan halaman pembayaran yang di-host oleh payment gateway. Ketika pembayarannya sudah selesai, nanti di belakang ada API atau notifikasi HTTPS ke URL endpoint-nya dari Mitrans atau dari si platform ini, sehingga nanti bisa digunakan sebagai signal untuk memesan solusi logistik seperti GoSend misalnya. Jadi di belakang itu prosesnya sudah seamless, tapi ini juga salah satu contoh integrasi API yang sudah terjadi khususnya di bidang logistik dan sistem pembayaran. Nah, kedepannya bagaimana dengan harapannya kalau misalnya kita lihat dengan adanya inisiatif Open API ini? Kembali lagi tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Riko dan juga yang suka ditanyakan oleh saya ataupun dari tim kami adalah problem statement apa yang ingin kami capai dan ingin kami solve khususnya dengan inisiatif Open API ini. Tadi kita bicara juga mengenai akses ke produk keuangan. Jadi misalnya nanti melalui platform digital, apakah fitur-fitur perbankan itu bisa diakses, tapi nanti muncul juga pertanyaan mengenai customer consent. Karena balik lagi, saya setuju 100% dengan apa yang disebut oleh Pak Riko, bahwa sebagai penyelenggara, kita itu bukan pemilik data, kita hanya custodian dari data. Consent itu harus tetap diberikan oleh customer apabila datanya ingin digunakan untuk penawaran produk keuangan lainnya atau service-service yang lainnya. Dan juga jika kita mengikuti prinsip yang memang sedang dibangun khususnya di RUU PDP, konsen itu harus transparan dan harus jelas. Jadi di mana nggak bisa kalau misalnya kita menanyakan user bahwa jika Anda tik setuju di sini, maka data Anda bisa digunakan untuk segala macam. Jadi itu sapu jagat. Itu juga harus jelas bahwa datanya itu akan digunakan untuk apa, kapan akan digunakan, dan setelah digunakan itu tidak boleh lagi. Jadi ini juga mungkin prinsip-prinsip yang memang harus dijaga, dan harapannya juga dengan tadi berdasarkan penjelasan dari Ibu Yanti, ya saya juga senang sekali mendengarkan bahwa ini juga salah satu aspek yang nanti akan dijaga dan akan diatur juga. Karena kalau misalnya kita lihat peran kita kan baik fintech ataupun fintech non-bank, perbankan dan juga yang lainnya, kita ini ibaratnya kayak hidup di terumbu karang, di mana di ekosistem ini kita saling mendukung untuk kelangsungan hidup satu sama lain, di mana terumbu karang, ikan, laut, sinar matahari dari luarnya itu memberikan impact dengan caranya masing-masing untuk menjaga kelangsungan, kesuburan dan kesehatan dari
ekosistem dan habitat tersebut. Jadi industri keuangan pun juga sama, bagaimana kita bisa koeksis satu sama lain, baik itu non-bank seperti kami, fintech seperti kami pun menyadari hal-hal yang dapat kami lakukan dan juga yang tidak dapat kami lakukan karena keterbatasan expertise misalnya, ataupun misalnya karena kami tidak punya izin, atau bahkan dari sisi strategi bahwa ini juga bukan rencana jangka panjang kami. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perbankan, tapi juga dengan misalnya mitra-mitra kami, agen-agen LKD, khususnya untuk mendorong inklusi keuangan seperti yang telah menjadi visi Bank Indonesia maupun OJK dan pemerintah pusat pada umumnya. Karena justru mitra-mitra seperti Ibu Kuliah ini yang juga pengen kami bantu. Karena dengan adanya GoPay, kurang lebih dia jadi sedikit terbantukan untuk platform pembayaran digital. Dia jadi mendapatkan transparansi atau histori pembayarannya seperti apa. Jadi sekarang dia juga sudah bisa lihat bahwa, oh sehari saya omsetnya sekian. Saya bisa proyeksiin kira-kira kalau hari Sabtu atau hari Minggu saya perdagangannya sekian. Jadi itu membuka banyak informasi yang mungkin sebelumnya tidak dapat dicapai sehingga dia masih bertransaksi dengan tunai. Tapi juga mungkin saya akan tutup dengan cerita sedikit dari Pak Priyadi. Ini Pak Priyadi salah satu rekan Gojek yang sering sekali WhatsApp sama saya. Nah, waktu itu dia juga WhatsApp ke saya bilang, Pak, saya mohon izin, saya 10 hari nggak kerja. Terus saya tanya, ini Bapak nggak perlu minta izin ke saya untuk nggak kerja loh. Tapi karena saya penasaran, saya nanya, kenapa Pak? Motornya rusakkah? Atau misalnya ada kendala apakah? Enggak, dia cuma bilang bahwa saya insya Allah mau berangkat umroh. Karena berkat program swadaya yang dilakukan Gojek dengan salah satu bank syariah yang bekerja sama dengan juga Gojek, dia sekarang mampu menabung selama 2 tahun terakhir untuk dapat paket pergi umroh ke Mekah sama ke Madinah. Dan ini terjadi sekitar 1,5 atau 2 tahun yang lalu, di mana kami mengirimkan kurang lebih 4 driver. Tapi pada saat itu prosesnya masih sangat manual, di mana kita membantu berdasarkan catatan yang kita punya mengenai mitra, kita bantu mereka untuk buka rekening di bank syariah ini, kemudian kita juga potong untuk ditabung penghasilannya di tabungannya mereka masing-masing. Dengan Open API ini, harapannya semua proses ini akan terotomatisasi, tentunya juga apabila kayak mengikuti rambu-rambu aturan yang berlaku, sehingga harapannya kalau tahun lalu kita bisa kirim 4, mungkin tahun depannya kita juga bisa kirim ratusan maupun ribuan mitra-mitra kita yang dapat kita bantu nggak hanya untuk membuka akun perbankan, tapi juga kita bantu untuk literasi keuangannya seperti menabung, berinvestasi, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.